بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sehat ya Ibu? Baru pada pulang haji ya? Hah? Ya Allah, semoga diterima hajinya ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terakhir kita bulan apa? Mei, Juni, Juli, Agustus. Juli sekarang. Berarti kajian kita per 3 bulan ya. Baik, para ummahat, para akhwat dan para ibu-ibu yang insyaallah semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita awali dengan bersyukur dan memuji serta memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya tidaklah kita bisa berkumpul di tempat yang segar. Segar enggak, Bu? Lebih segar lagi ada ma'wa ya. Ya. Punya pondok ini Riyadhus Shalihin, Pandeglang. Loh kok malah dagang ya? Baik. Dengan tujuan yang insyaallah tidak asing, tidak ragu, tujuan kita merealisasikan apa yang wajib untuk kita meminta kepada Allah setiap hari. Ya. Sekali lagi tujuannya adalah merealisasikan apa yang wajib dipinta kepada Allah setiap hari. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ada yang libur dengan doa itu? Ya, kalau libur musibah. Ada yang libur? Sudah berapa kali baca itu? Ya, minimal 5 kali. Ya, kok 5 kali? 17 kali. 5 waktu maksudnya. Yang pasti hari ini pun kita sudah meminta. Betul apa tidak? Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu apakah sekedar dibaca, Ibu-ibu? Sementara kita pun tidak menghadirkan makna dan konsekuensi dari apa yang ibu minta. Maka kalau sekedar dibaca, anak PAUD juga bisa. Udah hafal belum anak ibu-ibu itu? Yang PAUD udah hafal belum? Sudah. Anak kita aja yang 2 tahun sudah hafal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka yang terpenting adalah kita memaknai dan menghadirkan ketika kita membaca kebutuhan dahsyat kita. Kebutuhan primer kita. Atas apa, Bu? Atas hidayah. Atas apa? Hidayah. Hidayah ke jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, merealisasikan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dan sebelumnya apa isi hidayah itu yang kita minta? Isi hidayah yang kita minta 2. Yang pertama hidayatul ilmi. Hidayah petunjuk Allah agar kita berilmu. Ya, hidayah petunjuk Allah agar kita apa?
berilmu. Yang kedua, hidayah petunjuk Allah agar kita beramal. Ya. Hidayah petunjuk Allah agar kita apa? Beramal. Makanya kita berlindung dari dua kelompok yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Ghairil maghdubi waladdallin. Siapa maghdub? Al-Yahud. Kenapa maghdub? Dimurkai, dilaknat. Kenapa? Ya'lamuna wa la ya'malu. Mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Itu Yahudi. Yang paling tahu sifat Rasulullah itu Yahudi. Ya. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu tahu Muhammad akan diutus, bahkan sifatan-sifatannya seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Masya Allah. Gimana Bu? Ada tai lalat anak ibu di mana? Kenal kan? Sampai di tulang punggung sini atau di dalam keteknya ada tai lalat, tahu ini anak kita. Begitu Yahudi, taunya Muhammad. Tapi karena kufur dan dengki, ya, maka ilmunya tidak diamalkan. Dengan mengimani kerasulan Muhammad alaihi salatu, bahkan mereka dengki, makanya orang dengki itu jahat sampai hari ini. Ya, naudzubillah, kita berdoa kepada Allah yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha hebat. Semoga segera Allah binasakan mereka. Dan Allah tolong saudara kita di Palestina. Nas'alullah as-salam. Ya. Dan juga waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Dol, sesat. Siapa? Nasara. Kristen. Lah kenapa? Ini maghdub, ini dhalin. Adapun Kristen disebut dhalin karena ya'maluna wa la ya'lamun. Karena mereka beramal teu pakai ilmu. Cuma prasangka. Bahkan inti agama mereka keyakinan di bawah prasangka. Dengan mengatakan bahwasanya Isa anak Allah, Isa yang dibunuh, Isa yang disalib, itu semuanya praduga dan prasangka. Tapi Allah sudah jelaskan. Wa ma qataluh. Mereka tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuh. Mereka tidak pernah mensalib. Ya, yang sekarang Masya Allah jadi apa itu? Jadi patung ya. Jadi patung mereka kan salib. Tuhan mereka kan salib. Dengan keyakinan mereka, prasangka mereka bahwasanya yang disalib siapa? Isa. Ya, sebagai katanya penebus dosa. Dibantah sama Allah, wa ma qataluhu. Dalam surat sebentar. Ya. Naam. Naam, dalam surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih ibn Maryam Rasulullah. Dan perkataan mereka, kami telah berhasil membunuh Isa ibnu Maryam sebagai utusan Allah, dibantah sama Allah. Wa ma qatalu. Mereka tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabu. Mereka juga tidak pernah mensalib Isa. Alhamdulillah. Jadi yang pakai apa itu? Cuma pakai sempak aja di salib itu bukan Isa. Ya, walakin syubbiha lahum. Namun yang memang ada yang pernah dibunuh. Ada yang pernah dibunuh, ada. Siapa? Syubbiha lahum, yang diserupakan dengan Isa. Ada dua riwayat. Ketika mereka Yahudi mau membunuh, satu riwayat mengatakan satu murid Isa yang 12 wajahnya kayak Isa. Mereka salah apa? Hah? Gitu, salah sasaran. Atau dibuat sama Allah bingung. Kenapa? Ketika mereka mau bunuh Isa, Allah serupakan semua wajah muridnya kayak Isa, sehingga mereka bingung mana yang Isa.
walakin syubbihalah. Ya. Tuh, lihat kata Allah di akhir ayat, malahum bihi min ilmin. Mereka enggak punya ilmu. Illa tiba'adh-dhanni, kecuali ngikuti prasangka. Ditegaskan lagi, wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka pun tidak yakin sebetulnya membunuh Isa. Alhamdulillah. Ya, maka ma'asyal ikhwah, para ummahat sekalian, Allahul musta'an. Itulah makna dan konsekuensi. Ya, tidak akan benar hidup kita kalau tidak mengumpulkan ilmu dan amal. Ilmu saja Yahudi, amal saja Nasrani. Kalau kita, lah. Ya, ilmu dan amal. Dan semakin akhir zaman, menuntut ilmu semakin darurat. Darurat. Karena sebab yang bisa membinasakan kita semakin dibuka oleh Allah. Baiknya bab syahwat. Ya Allah, sekarang bab syahwat gimana, Bu? Dibuka. Apa nih, lagi ramai apa nih? Kemarin belum lama Indonesia darurat narkoba. Sekarang darurat apa? Judi online. Judol. Nggak tahu nanti darurat apa lagi ya. Semuanya sudah pada darurat sebetulnya. Prostitusi, musik, dagelan, ya, khamr, riba, Masya Allah, saling membunuh, korupsi. La ilaha illallah. Tidak ada yang selamat kecuali yang Allah. Dulu tawuran cuma di Jakarta, sekarang di kampung juga sudah tawuran. Anak-anak muda yang sejatinya mereka menjadi pembela agama Allah, bahkan pembela negara dulu, sumpah nenek-nenek apa sumpah pemuda? Apa sumpah kakek-kakek? Ya, dulu pemuda menjadi kebanggaan bangsa, sekarang alay gitu. TikTokan, alay bin jablay biasanya, Bu ya. Na'udzubillah. Semoga itu bukan anak-anak kita. Ya. Belum lagi penyakit syubhat. Itu syahwat namanya. Syubhat. Apa syubhat? Kesesatan dalam beragama. Sekarang ini lagi ramai kan, ada nama orang namanya seperti pas ibu keluar dari kamar mandi, siapa? Gufron. Gufronaka ya. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Tidak ada yang keluar dari dia kecuali seperti yang keluar di kamar mandi. Wallahi. Tidak ada yang keluar dari lisannya seperti yang keluar di kamar mandi, baru kita keluar mengucapkan gufron. Gufronaka. Hasbunallah. Dan itu ramai, ada pengikutnya. Goblok benar-benar. Wallah goblok itu. Ada pengikutnya yang kayak gitu. Ya Allah. Belum lagi gonjang-ganjing yang lain. Masalah keturunan Nabi lah. Sebetulnya bukan urusan keturunan Nabinya, Bu. Ya. Cocok nggak dengan tuntunan Nabi SAW? Walaupun keturunan Abu Jahal, kalau cocok dengan keturunan Nabi masuk surga. Siapa, Bu? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Masya Allah. Sahabat radhiyallahu an, anaknya Muslim. Bapaknya belokok. Bapaknya di neraka. Anaknya Ikrimah, Masya Allah. Sahabat mulia. Ya. Gitu. Jadi jangan terlalu bangga menjadi keluarga Nabi. Ya, lalu lagi gonjang-ganjing. Ya ngapain sih ngurusin kayak gitu? Belum lagi ngaku keluarga Nabi, hidungnya pesek. Oh, lebih nggak jelas lagi itu, Bu. Ya, hidung agak mancung sih mending aja ya. Astaghfirullahaladzim. Ya, maka ya begitulah umat terombang-ambing di atas kebingungan.
siapa yang hak, siapa yang benar, siapa yang sesuai dengan ajaran yang sahih. Masya Allah, ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, solusinya sudah Nabi kabarkan. Ya, solusinya dua. Satu, kembali kepada ilmu. Yang kedua, ilmunya harus benar. Apa ilmu yang benar? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, kembalilah kepada sunnah. Sunnah Nabi yaitu Al-Quran dan hadis. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan tuntunan, contoh, pemahaman, pengamalan, keimanan generasi yang sudah dijamin masuk surga, yaitu para sahabat. Udah selesai, itu aja. Ya, yang dikenal dengan generasi salafus saleh. Salafus saleh, orang terdahulu yang saleh. Ya, dan itulah Minhajul Muslim. Nih buku kita. Apa? Minhajul Muslim. Apa Minhajul Muslim? Jalan seorang Muslim. Ulah salah, Bu. Jalan kan banyak. Aya jalan nu lurus, aya nu bengkok. Kan gitu. Ya. Jalan tuh banyak. Ada jalan yang lurus, Masya Allah. Siratal mustaqim. Ada jalan yang bengkok. Jalan yang lurus tentunya yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tuh, Quran. Yang kedua yaitu tadi kita baca, fa inna khairal huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Ya. Dan jalan yang lurus yang ketiga ya tadi orang-orang yang telah dijamin lurusnya, yaitu para sahabat. Oleh karena itu ibu-ibu, ulah pusinglah, ya. Jangan pusing. Jangan terlalu bingung. Saya katakan, dan sebagai bentuk amanah dari sisi ilmu dan amanah dari sisi kita harus menjaga diri. Dari sisi ilmu, maka tidak ada ilmu dalam agama ini kecuali yang datang dari Al-Quran, hadis, dan ikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah dijamin surga. Yang disebut mereka orang terdahulu yang saleh, salafus saleh. Dan ibu-ibu jangan bingung, jangan pusing. Ketika menuntut ilmu atau ingin mengambil ilmu, pastikan minhajnya apa, jalannya apa. Itu minhaj as-salafus saleh, jalanus salaf as-saleh. Ya, mungkin bagi sebagian kita istilah ini asing. Ya, mengikuti manhaj, metode beragama dan beramal dengan manhajus salaf, manhaj salaf. Ya, gitu. Apa ini Ustaz? Kelompok apa lagi nih? La wallahi tidak. Ya, ini partai apa lagi nih? Kelompok apa lagi nih? Di mana pimpinannya? Yang enggak ada. Ya, ini sekedar bagaimana upaya kita beragama dengan baik. Ulah sampai salah. Karena kenyataannya di akhir zaman bukan tidak ada yang nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu ngelambak, pesantren ngelambak, university ngelambak. Tapi subhanallah setelah pesantren semakin sesat. Saya pernah cerita di daerah kami nggak jadi, ya, bukan santri kalau ya keluar masih bisa dibacok. Iya kan begitu. Ya, nanti keluar jadi kiai, lalu tiap malam Jumat ngajak orang ke kuburan. Serius, begitu dah. Regenerasinya begitu dah. Ilmu ini, ilmu itu, na'udzubillah, santri. Ya, gitu. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain.
ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada macam-macam, Khawarij, pemberontak. Hasbunallah. Ada Jama'atut Tabligh, keliling-keliling dari masjid ke masjid. Tak rendah. Ya. Semuanya semangat di atas Islam. Ya. Maka kaum muslimin, ya, hati-hati dalam menuntut ilmu. Ya. Tentunya ilmu yang harus tertanam bagus dan lurus pada diri seorang muslim, semua yang ada di bab ini. Masya Allah ini. Saya dari tadi lihat-lihat. Masya Allah, hebat banget ya kitab. Walaupun tentunya ya garis-garis besar saja. Pertama, ilmu akidah. Itu nomor 1 itu. Ilmu tentang keimanan, keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu adab. Masya Allah, harus beradablah. Ya, dari mulai adab sama Allah, sama orang tua, benar nggak Bu? Sama tetangga, sama suami gimana Bu? Nyigambreng? Sama istri, apalagi istrinya lebih dari satu Bu ya, dendek nggak itu? Dendek nanti. Kalau suami poligami nggak beradab kan gitu. Dan seterusnya. Kemudian ilmu apalagi akhlak, masya Allah di sini luar biasa. Gimana Bu? Kalau berpapasan sama teman wajahnya ceria, assalamualaikum, seneng nggak? Ini mah sudah monyong, asem lagi, nggak ada senyum, nggak ada salam, ya. Akhlak penting. Kemudian ilmu ibadat, masya Allah. Dan di sini disebut ibadah-ibadah yang tertinggi di sini, masya Allah. Bagaimana wudu, tayamum, sholat, ya, sampai haji, rukun Islam. Yang terakhir ilmu tentang muamalah. Muamalah yang di sini maksudnya adalah muamalah, ya, bisnis, ya, apa yang dimakan, apa yang halal dan haram. Masya Allah Ibu. Dah cukup kajian kita dah selesai. Selesai kan? Iya. Udah capek-capek ngaji. Iya selesai dah. Selesai apa? Baca apanya? Baca risi. Ya baik. Nah maka saya kira ibu-ibu lebih cerdas daripada saya. Ya, naam, maksudnya jangan sampai ngandel ngaji. Kan ngandel ngaji itu terbatas. Ya, pertama terbatas sebulan sekali. Kemudian setelah itu ustadznya nggak datang, sehingga 3 bulan sekali. Pas ustadznya datang, ibunya, udah diizinkan suami nggak ngaji. Sudah, ketemu setahun sekali. Ya. Nah, maka ibu-ibu bacalah, baca. Karena sebetulnya ini masya Allah ini, ya. Kesini ini untuk kita murojaah saja gitu. Tapi sejatinya, wallahi, masya Allah, saya itu ya sangat recommended lah kitab ini. Dan saya pernah duduk di majelis beliau bertahun-tahun. Penulisnya. Naam. Di Masjid Nabawi. Ketika saya kuliah, saya duduk di majelis beliau, di antaranya ba'da maghrib Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Naam, beliau dulu pengajar di Universitas Islam Madinah, tapi terakhir beliau sebelum wafatnya di Masjid Nabawi. Ya, terkenal Bu. Ya, namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Ya, wafat belum lama. Ya, rahimahullah. Taib ayyuhal kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, masya Allah ini luar biasa nih. Kalau ibu nggak punya buku kecuali ini cukup sebagai dasar kita beramal.
Dan apa yang saya sebutkan tadi, ya, minhajul muslim, jalan muslim, baik jalan sumbernya, yaitu tidak beliau mengatakan kecuali istinbat, yaitu pelajaran dan kesimpulan dari dalil Quran, dalil hadis, dan juga kembali kepada para ulama yang benar. Dari mulai para sahabat di atas manhaj salaf. Karena mustahil juga kita milihkan buat ibu-ibu kitab yang enggak benar ya. Sekali lagi, manhaj apa Bu? Manhaj salaf. Orang bilang salafi. Walaupun ditambahin sama orang-orang dengki, salafi wahabi. Itu nyambung. Ya. Dusta itu. Kita juga tahu juga siapa wahabi kan. Ya. Kalau wahabi yang dimaksud kebencian mereka terhadap yang berdakwah, mendakwahkan haramnya jimat, haramnya dukun, haramnya minta-minta di kuburan, saya wahabi. Nah, wallahi saya wahabi. Karena mungkin yang mereka masuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama karismatik yang lahir di tahun 1110. Di mana? Di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Tapi beliau adanya di daerah namanya Najd. Najd itu pertengahan antara Riyadh dan Mekah. Namanya Najd. Di zaman di mana kuburan Nabi jadi tempat tawaf. Di Khilafah Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah, Turki Ottoman. Ya, Turki Ottoman, Daulah Utsmaniyah. Kuburan Nabi tempat tawaf. Ya, kuburan-kuburan sahabat di Baqi dibangun gedung-gedung dan bangunan dan tembok-tembok dan kubah-kubah seperti ini. Ya. Persis seperti di kita, enggak jauh. Dukun merajalela, tukang paranormal yang suka meramal nasib. Cuma namanya bukan Nyi Roro Kidul aja kalau di sana. Ya, dilemparkan kepala kerbau ke laut. Ya. Gitu. Kepercayaan kepada benda-benda, ya Allah, jimatnya, wafaknya, ini buat dagang, ini buat cari cewek, ini buat macam-macam. Keyakinan subhanallah, muslim tak ubahnya seperti kondisi beragamanya masyarakat keumuman kita. Akidahnya terkontaminasi, ibadahnya pun banyak campur-campur yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Muncullah seorang pembaharu namanya Muhammad bin Abdul Wahab, yang mengajak manusia kepada tauhid yang asli. Tidak menyembah kecuali Allah. Tidak meminta, tidak sujud, tidak ruku, tidak tawaf kecuali di Ka'bah. Ya, mengajak kepada cara beribadah yang sahih, yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu. Nah, karena itu yang ya kayak di kita lah hari ini, kenapa kita dibenci terkadang? Ya, gitu. Karena dulu yang pengusung dakwah sunnah, dakwah tauhid ini memang muncul ya di tengah masyarakat dulu di Najd atau di Hijaz. Ketika khilafah masih awal-awal negara Saudi baru muncul. Baru direbut dari Daulah Utsmaniyah. Ya. Gitu. Yang berkuasa di kala itu Muhammad bin Saud. Itu raja pertamanya, makanya disebut Saudi. Ya, Muhammad bin Saud itu raja pertamanya. Dan beliau dakwah. Oh, terjadi pergolakan, pertentangan. Iyalah yang biasa ke kuburan dibilang didakwahi yang marah. Yang biasa jualan jimat nggak laku jimatnya. Tahu jimat ibu? Ya, yang biasa ya jadi paranormal, pawang hujan macam-macam. Nggak laku lagi sudah.
Akhirnya terjadi pertentangan. Belum lagi bid'ah-bid'ah yang biasa kumpul-kumpul 7 hari setelah kematian. Dijelaskan itu tidak ada sunnah. Ada masih kumpul-kumpul 7 hari setelah kematian di sini. Barangkali masih ada. Cari aja dalilnya sampai botak gak akan ketemu. Ya, gitu. Ya, merayakan happy birthday to Nabi. Apa namanya itu? Natal, kok maulid? Natal. Ya. Natalan Isa, Natalan Rasulullah pun dinatalkan akhirnya. Happy birthday to tuyul. Iya. Hal-hal yang tidak ada sunnah diberantas. Terjadilah pertentangan, ya, gitu. Panjang ceritanya, sampailah dakwah beliau ini ke telinga raja. Namanya Muhammad bin Saud. Melalui istrinya. Ya, melalui siapa? Istrinya. Istrinya yang pertama kali menerima dakwah. Masya Allah, wanita ini luar biasa. Walaupun raja kalau sama cewek kalah, Bu. Ya, gitu. Akhirnya melalui rahimahullah, semoga Allah menyayangi beliau. Beliaulah sebab sampai hari ini tauhid tegak di Saudi Arabia. Karena wanita ini mengenalkan dakwah ke suaminya sang raja. Dipanggil ke kerajaan, suruh bercerita apa yang karena ribut-ribut di tengah rakyat masyarakat. Oh, sampai peperangan terjadi satu kabilah dengan kabilah lain. Kayaknya saya diusir, ngaji diusir, dibubarkan, nggak beda kayak begini. Ya, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya didengarlah dakwahnya. Oh, yang dijelaskan tidak disampaikan kecuali dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Mengembalikan masyarakat dari kesyirikan yang diberantas oleh Nabi dahulu. Ya, kebid'ahan, maksiat-maksiat. Masya Allah, Allah sisipkan cahaya itu kepada cahaya dakwahnya ke dalam hati raja. Diterimalah oleh raja. Masya Allah. Sudah selesai. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Ketika raja merekomendasi, maka kuatlah dakwah beliau. Sampai menjadi yaitu akidah dan pemahaman agama yang diusung oleh apa? Oleh negara. Sehingga kubah-kubah yang di atas kuburan sahabat diberantas, dihanguskan. Nanti sekarang cek, dibuat, dibaki, bersihkan. Ada yang umroh enggak? Ya, atau di Google di kuburan sahabat dibaki di belakang kuburan Nabi. Kuburan sahabat di Uhud, oh dulunya Masya Allah ada kubah-kubah di situ dibangun-bangun. Termasuk kuburan Rasulullah masih tersisa kubahnya itu. Itu kan Daulah Utsmaniyah bikin kubah di atas kuburan Nabi. Ya, nah gitu. Nah sehingga subhanallah, ya ketika kondisi masyarakat hari ini, masyarakat kita sama, tidak jauh beda dengan masyarakat dulu. Di Hijaz di Saudi yang sekarang, ya, maka gitu muncullah istilah wahab karena ketidaksukaannya jualan jimatnya diganggu. Ketika ketidaksukaannya nyembelih di laut diganggu. Ya, yang dukun terganggu, yang paranormal terganggu, yang jualan jimat terganggu. Ya Allah, saya masih sedih dan saya pernah cerita. Ya Allah, di 2 kilo dari pondok kami, wallahi sampai hari ini batu ditawafin. Saya pernah cerita di sini, batu Quran namanya. Ya Allah, ditawafin setiap hari di dalam air. Di kolam, siapa yang mampu 7 kali tanpa nafas? Serius begitu. Nah, 7 kali tawaf tanpa nafas. Yang mau nikah lagi juga bisa katanya. Gitu. Apapun yang diinginkan tercapai. Batu. Dan hinanya mereka mengatakan batu Quran. Lihat Allah. Sehingga manusia yang jahil terobsesi batu Quran. Masya Allah. Na'udhu. Quran demi Allah melaknat mereka. Bagaimana Quran dijadikan sebagai ikon kesyirikan. Di mana eta? Di Banten di dia. Silahkan berangkat ke kuburan Sultan Hasanuddin. Wow. Ada yang sujud
di kuburan Hasanudin. Siapa itu? Berjilbab kayak ibu-ibu. Nah, makanya ketika kita yang ingin kembali kepada dalil Quran, hadis, dan bagaimana para sahabat beragama dahulu, padahal kita nggak ada hubungan dengan, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun nggak ada kelompok Wahabi, gitu ya. Tapi ya begitulah kondisinya di akhir zaman. Hak itu sedikit, hak itu dicibir, kebenaran itu diganggu. Tapi Nabi sudah kabarkan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada segerintil kecil dari umatku, zahirin alal haq, terus bertengger di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man qalafahum. Tidak membuat madarat mereka banyak yang menyelisih atau yang menyakiti mereka sampai kiamat. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap makan bakso. Paham ibu-ibu? Nah, maksud saya jangan salah beragama. Hari ini yang salah lebih banyak daripada yang benar. Ya, gitu. Dan terakhir bahwa ketahuilah, mohon maaf juga, nuntut ilmu bukan buat sombong-sombongan. Aku udah ngaji sini, ngaji sana, panitia sini, panitia Allah. Menuntut ilmu itu untuk kita bisa menangis di hadapan Allah. Ya, menuntut ilmu itu untuk kita semakin sujud di hadapan Allah. Menuntut ilmu itu semakin solehah, semakin soleh. Ya, menuntut ilmu itu agar kita semakin lurus bercahaya, semakin berakhlak mulia, semakin beradab, semakin tawadhu, semakin masya Allah baik. Ya, gitu. Bukan untuk gagah-gagahan, sudah mau ngaji kitab ini, ngaji kitab itu, breng sana, breng sini ngaji. Bukan itu. Apalagi masya Allah, setelah kita soleh dan solehah, kita pun berusaha bagaimana bisa menularkan kesolehan ini kepada orang lain. Dengan apa? Mendakwahi. Mungkin ada keluarga masih ya berbau syirik, dakwahi, ajak ke tauhid. Keluarga masih berbau bid'ah, beribadah tanpa tuntunan, diajak pelan-pelan. Ada keluarganya belum berjilbab di sini, ada. Kasihan, malaikat sibuk banget tuh. Nulis dosanya setiap hari. Yang pakai celana legging masih ada di sini. Merecet gitu masih ada. Lah iya. Gitu. Kan kata Nabi, kasiatin ariyatin ma'ilatin mumillat. Banyak wanita akhir zaman pakai baju tapi telanjang, jalan lenggak-lenggok. Di kepalanya ada pungguk ontak di sini. Iya. Masih ada enggak keluarga kita? Ajak. Kasiatin ma'ariyatin maliyah. Ariyat pakai baju tapi telanjang. Kata Imam Nawawi, satu lebar tapi transparan. Hitam putihnya kelihatan dari luar. Atau sebalik, tebel tapi merecet. Ya, sehingga lekak-lekuk tubuhnya nampak. Nauzubillah. Atau dibuka sebagian, ditutup sebagian. Dada kemana-mana, leher kemana-mana, rambut kemana-mana, paha. Ya, kemudian betis, ya Allah. Ya, itu juga adalah lahan dakwah kita. Jangan diam. Apalagi itu anak kita, apalagi itu misalkan siapa? Ya, orang keluarga kita. Semoga ya kita bisa dengan menuntut ilmu ini, tujuan utamanya agar kita bisa mengamal dan semakin dekat dengan Allah, semakin saleh, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini mau ngaji denge apa mau ngaji beneran? Oke, mau ngaji beneran ya. Kalau mau ngaji beneran, saya minta semuanya menulis. Saya akan kasih poin-poin ya penting dari apa yang dibahas. Ya. Bab yang pertama tentang iman kepada Allah. Ini babul awal fil aqidah. Oke, fil aqidah. Al-aqidah. 1 menit. Supaya tahu dulu. Ibu mungkin pernah dengar istilah tauhid
Oh, saya lagi belajar tauhid nih. Kan gitu. Ada istilah akidah. Ini pelajaran akidah. Dulu kita di SMP SMA ada pelajaran akidah akhlak ceritanya. Akidah. Ada juga istilah namanya iman. Ada istilah namanya iman. Saya ingin tanya. Siapa yang bisa membedakan dikasih makwa 1, roti 1? Silakan. Apakah sama ini tauhid, akidah, iman? Sama enggak nih, Bu? Ataukah ini? Apakah dia adalah bakwan dan bala-bala? Hakikatnya sama atau bakwan sama comro? Ayo. Hah? Oke, biar tahu aja ya. Baik. Anda harus tahu bahwa ada pembahas semuanya tentang perkara keyakinan. Tetapi ada perbedaan. Catat. Pertama tauhid. Kalau ada bor sih enak nih. Ya, nggak ada masalah. Tauhid ya. Pembahasannya hanya terfokus pada Allah. Sekali lagi, tauhid pembahasannya hanya terfokus kepada Allah, yaitu memurnikan la ilaha illallah. Pembahasannya hanya terfokus kepada siapa? Allah. Itu namanya tauhid. Jadi ibu kalau belajar tauhid, nggak mungkin ibu belajar iman dengan takdir, ya iman kepada Rasul hari akhir. Itu bukan belajar tauhid namanya, Bu. Ya, makanya kitab ini, Bu, kalau kitab ini sih umum, Minhajul Muslim, jalan seorang muslim umum. Tapi kalau kita belajar tauhid, tidak akan dapat kita pembahasan yang ada di sini, karena tauhid mah hanya terfokus untuk Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, akidah. Adapun akidah, ya, cakupannya seluruh rukun Islam. Maaf, rukun iman. Sekali lagi. Cakupannya adalah seluruh rukun iman. Itu akidah, Pak. Yang pusatannya dalam hati. Di dalam hati. Yang pusatannya yaitu keyakinan dalam hati. Itu iman. Ya, maaf, akidah. Makanya, Bu, kalau ibu-ibu belajar akidah, berarti cakupannya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari. Nih, akidah. Yang ini merupakan urusan hati yang wajib diyakini, tidak boleh retak, tidak boleh ragu, tidak boleh berselisih. Tidak boleh berselisih. Ya. Jadi kalau ibu belajar akidah, oh berarti nanti belajar iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Sampai iman kepada qada dan qadar. Walaupun dimasukkan oleh para ulama akidah, dalam bab akidah dimasukkan tentang cinta sahabat. Karena untuk menyelisih akidah monyet Syiah yang membenci sahabat. Begitu juga akidah cinta keluarga Nabi, Ahlul Bait, untuk mengkanter tuduhan mereka bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mencintai keluarga Nabi. Baik. Oke. Itu akidah. Sekarang iman. Iman itu apa? Iman itu cakupannya ya tauhid, ya akidah, ya amal. Nah, cakupannya 3. Tauhid, akidah, dan amal. Amal perbuatan. Berarti, sekali lagi, apa lagi? Iman apa tadi?
Cakupannya tauhid, berarti siapa? Allah. Cakupannya akidah, yang tadi rukun iman, dan cakupannya amal. Saya ingin tanya, ibu tadi malam tahajud apa tidak? Tahajud? Masya Allah. Berarti iman lagi naik apa lagi turun? Iman lagi naik. Besoknya adzan masih selimutan. Adzan subuh kesiangan. Jam 7 bangun, murtad, jemur pantat namanya. Iyalah. Ya setelah subuh jam 7 siang waktu pas matahari sudah. Nah, itu murtad, bukan murtad, Bu. Ya, iman lagi turun. Nah, kok bisa ibu bilang iman lagi naik? Apa? Ada apa? Kenapa? Karena dia hubungannya dengan amal juga. Jadi makanya Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya iman itu apa, Bu? Tasdikun bil qalbi, meyakini kuat dengan hati, wa iqrarun bil lisan, berikrar dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan direalisasikan dengan amal perbuatan. Makanya kita yakini Ahlus Sunnah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu dengan apa? Bertambah dengan apa? Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan kekuatan taat. Makanya lagi taat nih, Masya Allah, lagi semangat nih, berarti iman lagi naik. Besoknya gubrak, nah imannya ngegubrak, gitu kan? Gitu. Lagi turun. Kenapa turun? Ya, lagi jadi alay hari ini, preman kampung, sholat lewat, maksiat, naudzubillah, ya. Dan iman kita berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Dan jangan bilang iman ibu kayak iman Aisyah, ngaku-ngaku. Apalagi Khadijah, ya. Jangan bilang begitu, nggak bisa sama iman satu dengan yang lainnya. Yang di sini saja mungkin imannya berbeda-beda, ya, gitu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah, sekali lagi, yang tertinggi mana? Tauhid. Yang tertinggi tauhid. Ya. Dan tauhid itu perkara akidah pertama. Al-imanu billah, sebelum wa malaikatihi, sebelum wa kutubihi, sebelum wa rusulihi. Dan cabang iman tertinggi, kata Nabi, iman itu 70 cabang lebih. Iman itu cabangnya banyak, Bu. Sampai kita buang duri dari jalan, apa namanya? Iman juga. Ya, wa imatatul adza anit thoriq, ngebuang duri di jalan agar tidak mengganggu muslim yang lalu lalang, itu juga iman. Iman yang paling rendah. Tapi yang paling tingginya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini paling tingginya. Oke. Tayyib. Dan rukun Islam pun diawali dengan apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Oleh karena itu, sebelum masuk ke sini dicatat. Kenapa kita wajib mengawali, mempelajari dan mengawali ilmu kita dengan mengenal Allah? Makanya di sini kan al-faslul awal al-imanu billah. Pertanyaan, kenapa kita wajib mengawali ilmu kita dengan mengenal Allah? Satu, ya, mengenal Allah maksudnya juga mentauhidkan Allah, ya, gitu. Yang pertama, karena tauhid atau mengenal Allah atau tauhid adalah tujuan Allah menciptakan kita. Tuh, maksud, tujuan, hikmah Allah menciptakan kita. Agar kita mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Menjadi hamba siapa, Bu? Abdus syaitan? La. Menjadi Abdullah. Ayatnya masyhur. Surat Az-Zariyat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini jin apa manusia nih? Oh, manusia, alhamdulillah. Dikira ngaku jin. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Terus ya. Ingat, kita ini diciptakan bukan kayak Fir'aun yang ambisinya dengan tahta, bukan kayak si Qarun, otaknya duit, bisnis, uang, bangga dengan anak-anak, bangga dengan bangunan, makanan, minuman. Ya Allah, apa bedanya Anda dengan hewan? Hewan juga makan, hewan juga minum, hewan juga mengumbar sah, tapi tanpa ada batas dan tanpa mengenal siapa penciptanya dan kepada siapa dia nyembah, tanpa menghambakan. Jangan pernah bangga ibu-ibu dengan orang kafir yang ada di BSD ini. Ya, BSD ini, BSD apa menil? Karawaci ya? Sama kan ya? Atau beda? BSD Karawaci tetanggaan. Saya ingin tanya, bangunan-bangunan di sekitar sini milik siapa? Muslim? Ini kan, ini buntutnya ular apa bu namanya? Naga, eh? Masya Allah, BSD ini buntut naga katanya. Feng Shui-nya di situ, kata mereka itu. Na'udzubillah. Jangan pernah bangga dengan mereka. Mereka itu hewan. Hidup tanpa mengenal Allah, tanpa sujud. Waladina kafaru, kata Allah, orang kafir itu ya'kulun, hidupnya cuma makan tok. Wa yatamata'un, dan bersenang-senang tanpa batas. Apa ini? Riba, haram, apa, sogok menyok, nggak ada judul itu, nggak ada. Ya, yang dimakan, yang diminum, syahwat diumbar. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang. Fannaru maswal lahum, maka neraka tempat kembali mereka. Makanya dunia ini surga buat mereka. Dunia ini penjara buat ibu. Pengennya sih, ya, can you see, you can see. Benar tak bu? Iya. Pernah ada you can see, can you see di sini? Totorondolan nggak pakai jilbab, berhias, pakai nyong-nyong keluar. Hah? Ada yang di sini? Pernah mungkin. Dan itu kebebasan, nikmat. Ya. Tapi ternyata setelah mengenal agama, mengenal sunnah, ya Allah dibatasi. Aurat yang dibuka, aurat yang ditutup. Ini yang boleh dimakan, bisnis yang ini yang boleh, ini nggak boleh. Dipenjara kita dengan batasan jeruji-jeruji syariat untuk keselamatan kita. Ya, jadi kita ini diciptakan untuk menjadi abdi Allah yang tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan siapa? Allah semata, dengan penuh cinta, penuh takut, penuh harapan, penuh pengagungan, dan penuh ketawakalan, menyerahkan segala urusan kepada siapa? Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan. Oleh karena itu muslim itu ya mindsetnya siapa? Allah dalam segala hiruk pikuk kehidupannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tadi bikin nasi goreng apa nasi ulam ibu-ibu? Nasi goreng. Karena siapa? Kalau sekedar karena suami ya sudah, cuma itu doang. Serius. Tadi nyapu di rumah, bebersih, ya, bereskan kamar dan seterusnya karena siapa? Kalau sekedar ya rutinitas aja gitu, biar nggak diomelin suami, supaya nanti bulanan ditambahkan gitu misalkan, ya sudah nanti dapat itu. Tapi blong dan blank di hadapan Allah tidak berpahala. Tidak berpahala. Kalau niatnya bukan karena siapa? Allah. Allah yang mewajibkan ibu bikin nasi goreng. Allah yang perintahkan ibu beresin rumah. Gimana? Ya, anak sudah dicebokin sebelum ke sini, beres. Karena siapa? Allah. Ya, subhanallah. Semoga niat kita semuanya karena Allah. Sehingga muslim itu 24 jam argo pahalanya enggak
macet. Argo pahalanya jalan. Wa mahyaya, semua hiruk pikuk kehidupanku lillah. Apalagi kematian kita. Wa mamati. Jadikan semuanya karena Allah. Untuk Allah, di jalan Allah. Lillahi, billahi, fillah. Lillah, untuk Allah, di jalan Allah, karena Allah. Apapun. Ibu lagi bisnis ya. Apa di otak ibu apa bisnis itu? Wah, bangunan gede nanti. ATM penuh. Ya, bisa beli mobil mewah. Masya Allah, punya apa? Kapling, kelas 3. Gitu. Gagah turun mobil, naik mobil mewah. Na'udzubillah. Hisab. Ya. Tapi kalau Anda niatkan ya Allah, ya. Aku bisnis ya Allah. Minimal aku bisa menegakkan punggungku untuk sujud dan rukuk. Aku bisa menafkahi anak istri. Ya, dan subhanallah, aku pun berangan-angan saudaraku yang di sana duafa, miskin, yatim. Ya, janda dan seterusnya. Belum lagi masalah penuntut ilmu di pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang. Masyaallah. Ya, banyak yatim, banyak duafa, bangunannya belum selesai. Ya, buat apa sih harta? Ya, habis untuk kita sendiri pribadi, hanya mementingkan perut-perut masing-masing, ATM masing-masing. Ya Allah. Ya, dahulu para orang-orang soleh sebelum kita berjuang dengan harta mereka. Artinya semua karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Bahkan kalau bisa menjadi pembela agama Allah. Ulah cicing wae. Diam-diam bae. Yang ini butuh bantuan ini, yang ini butuh bantuan, yang ini yatim butuh pendidikan, miskin butuh infak, butuh nafkah. Ya Allah, diam-diam baik. Kita kipas angin pakai AC di rumah sama suami, tanpa ada perhatian dengan saudara kita. Anda bukan muslim yang baik. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu, bahwasanya Allah menjadi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, akidah tauhid. Tauhid dan akidah asas Islam. Pondasi Islam. Ya. Islam itu tegak di atas tauhid. Ya. Di atas penghambaan hanya kepada Allah. Kalau Anda tidak negakin tauhid, percaya patung, apa bedanya Anda dengan Hindu? Percaya dengan jin, apa bedanya dengan agama yang lain? Nyembelih buat Nyi Roro Kidul misalkan. Percaya dengan benda-benda mati, apa bedanya Anda dengan animisme, dinamisme dahulu? Percaya Roh Kudus, ya ada batu buat ini dan seterusnya. Apa bedanya? Ya, nyambat nama selain Allah, ya siapa misalkan, ya wali fulan, ya apa bedanya Anda dengan Kristen yang nyambat Isa alaihissalam, menjadikan perantaraan kepada Allah dalam berdoa? Tidak. Ya, kita ini la ilaha, dan itulah agama kita. Oleh karena itu Muhammad alaihissalam dan seluruh rasul ketika menegakkan Islam pertama kali yang ditegakkan tauhid. Bayangkan 13 tahun ngupek-ngupek di Mekah sampai diusir gara-gara negakin sholat. Enggak. Gara-gara negakin apa? Puasa, zakat, tidak. Gara-gara negakin tauhid. Maka tauhid itu asas. Makanya la islama, catat, tidak ada Islam tanpa tauhid. Dan rusaknya Islam dengan rusaknya tauhid. Ya, makanya orang-orang yang ibu-ibu kurang paham tentang hakikat agama, ya, yang satu ngurusin sholat, is okay baik. Yang satu ngurusin politik, is okay baik. Yang satu ngurusin apa lagi? Tegakin syariat, is okay baik. Tapi kalau mereka tidak perhatian dengan pondasi, bangunan-bangunan itu akan runtuh. Kata Ibnu Qayyim,
Seorang arsitek yang cerdas adalah arsitek yang memperhatikan pondasinya. Walaupun mungkin agak lambat. Karena dia harus betul-betul telaten, teliti bagaimana pondasinya kuat. Sehingga kalau masih kuat membangun apapun. Saya akan contohkan. Tapi arsitek yang bodoh, Masya Allah, pengen cepat tegak berdiri, pondasi nggak diperhatikan. Pondasi tidak diperhatikan. Maka nggak lama akan hancur tuh bangunan. Ya, saya ingin tanya ibu-ibu, kenapa? Mungkin maaf ya, banyak saudari kita tidak berjilbab. Apa sebabnya? Jawab. Apa tidak tahu dia? Jawabannya satu, kurang tauhid, kurang cinta dengan Allah, kurang takut, kurang sieun ke Allah, kurang tauhid. Ya kan? Kenapa dia korupsi? Bukan tidak tahu. Kenapa dia jadi jablay tadi itu tuh? Zina, menjajakan kehormatannya. Kenapa? Kurang tauhid. Kurang merasa takut kepada Allah, kurang cinta, kurang mengagungkan Allah. Kenapa si fulan korupsi? Jawabannya kurang tauhid. Kenapa orang Masya Allah ya ngumpat-ngumpat? Kurang tahu dia bahwasanya tidak ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Tidak ada tempat yang tidak didengar oleh Allah. Kurang tauhid intinya. Kenapa si fulanah Masya Allah begitu jilbabnya sempurna? Karena takutnya kepada Allah. Betul? Karena cintanya. Bangunnya jam 3. Orang mungkin masih tidur, dia sudah bangun. Sudah sujud ruku. Sudah menangis di hadapan Allah. Tahajud misalkan. Kenapa? Kuat itu ibadahnya. Kekuatan tauhid. Ada cinta yang hebat. Kenapa dia berinfak yang lain merege hese? Tahu merege hese? Tahu? Bakhil, korek. Ya. Kenapa dia berinfak? Kekuatan tauhid. Karena dia yakin janji Allah tidak akan berkurang harta yang diinfakkan. Sementara dan seterusnya. Tauhid, intinya tauhid, Bu. Ya, intinya tauhid. Yang artinya tadi dia mengenal Allah sehingga dia cinta, dia takut, ya dia mengagungkan, dan dia pun ingin bertemu dengan siapa? Dan dia pun ingin melihat wajah siapa? Dia ingin masuk surga siapa? Dan dia pun ingin dijauhkan dari neraka siapa? Allah. Intinya mah tauhid. Gitu. Bukan sekedar belajar sholat, tidak. Wallah belajar sholat bertahun-tahun, kalau tauhid Quran nggak akan sholat dengan baik. Betapa banyak pesantren bertahun-tahun pulang keluar pesantren jadi tiktoker. Wallah saya punya teman tuh. Ya Allah, sampai jilbab sudah nggak ada sekarang. Belajar agama nggak? Belajar. Berapa tahun? 6 tahun. Sekarang jadi tiktoker. La ilaha illallah, nggak setelah berjilbab deh itu sudah itu. Kurang apa tuh? Kurang ilmu. Udah belajar. Ijazahnya pesantren. Ya, Siti Romlah itu. Kita tahu namanya siapa? Misalnya, bukan itu ya. Intinya kurang sieun, kurang takut, kurang cinta, kurang mengenal Allah. Semua, apalagi kesyirikan. Percaya dukun, percaya datang ke kuburan, nyambat-nyambat, percaya jimat, percaya ini, percaya itu. Sebetulnya jatuh juga kurang tauhid, kurang mengenal Allah, dan kurang tahu dia kepada siapa dia harus menghambakan diri dalam kehidupannya. Jadi tauhid itu asas Islam. Kalau tauhid kuat, maka bangunan Islam akan kuat. Jangan tanya sholat subuh jam 3 udah bangun. Jangan tanya Ramadan, mungkin Senin Kemis dia, Masya Allah. Jangan tanya zakat, hartanya terus keluar karena Allah. Jangan tanya zina, mereka pun senantiasa menjaga kehormatannya. Jangan tanya mencuri, ada uang di atas ranjang yang nggak jelas, dia nggak berani ngambil. Uang siapa ini di atas ranjangku, nggak tahu punya siapa. Takut dia, jangan tanya mencuri, mereka itu. Mereka sangat jauh dari perkara yang Allah haramkan. Paham semuanya? Ayo, yang ketiga, bahwasanya kenapa? Ya, karena tauhid adalah syarat diterimanya amal.
Syarat Bu diterimanya amal. Ya. Apa Bu? Ayo. Saya ingin tanya, ada nggak Bu Nasrani nyumbang yatim? Banyak Bu. Nasrani nyumbang, bahkan bikin masjid ada. Ada bencana mereka bantu. Masya Allah. Ada panti jompoknya, ada panti du'afanya. Ada apanya? Masuk surga mual. Maksud surga tidak mereka abadan. Kenapa? Segagah apapun amal soleh mereka ditolak. Karena tidak punya wadah. Wadahnya apa tahu? Tidak beriman kepada la ilaha illallah. Ya? Dan itu bukan hanya mereka. Kalau mereka mah jelas memang tidak beragamakan agama yang benar. Kita pun sama. Lihat ibu-ibu di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Kata Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta." Muhammad, telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, bila kamu syirik. Ini Muhammad digituin, gimana kita, Bu? Rasulullah digitukan sama Nabi, sama Allah. La in asyrakta, bila engkau syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, mempertuhankan selain Allah, meyakini, mengagungkan ya selain Allah, menyandarkan diri kepada selain Allah, dan seterusnya. Bila kau syirik, la yahbatanna amaluk, akan dihapus amalmu. Nabi diancam gitu, gimana kita, Bu? Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti termasuk yang rugi. Di akhir surat Al-Kahfi, semoga sudah hafal. Kahfian apa Yasinan, Ibu-ibu? Oke. Ya. Di akhir surat Al-Kahfi apa kata Allah? Akhir ayat akhirnya, "Man kana yarju liqa faman kana yarju liqa rabbih." Siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah? Mau bertemu sama Allah, Bu? Masya Allah. Ya, di surga Allah. Maka syaratnya falyamal amalan salihah. Satu. Maka hendaknya dia beramal saleh. Cukup tidak? Wala yusyrik biibadatihi ahada. Dan tapi jangan sekutukan Allah dengan apa? Jadi syarat, Bu. Punten ya. Jadi tahajud malamnya, siangnya ya nyambat Nyi Roro Kidul. Iya. Nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul di sana. Sholat 5 waktu ke dukun jalan. Sholat 5 waktu kalau ada apa-apa nanya paranormal. Nasib baik, nasib buruk. Bintangku Leo gimana nih? Bintangku Virgo, bintangku Gelo, semacam tuh. Ya, ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu dukun. Kiai, ustadz. Tapi subhanallah jualan jimat, jualan wafak. Ini buat itu. Ya Allah, tawaf di batu Quran, Pandeglang. Ya, di Pandeglang ada ini apanya? Kain kemasan namanya Sum 7. Ternyata itu singkatan Sumur 7. Sum 7. Iya, Sumur 7, Bu. Ya. Cari di Google ada nanti. Nanti ya, yang sekarang. Sumur 7. Adanya di atas Gunung Karang. Ada gunung dan namanya Gunung Karang. Dan di situ ada memang namanya Sumur 7. 7 sumur kecil dan sangat dingin memang. Apa keyakinannya? Na'udzubillah. Keyakinannya siapa yang bisa menjelupkan tangannya terus menerus sampai ke 7 sumur itu tamat, apapun yang diinginkan tercapai. Yang datang siapa? Yahudi apa Nasrani ke situ? Wisata religi, maaf.
Wisata apa? Gereja. Kok gereja apa? Religi. Ya Allah. Keliling Banten, keliling Pandeglang, keliling mana lagi? Cirebon. Iya, datang ke situ. Datang berbondong-bondong, berbis-bis datang ke sumur itu. Untuk ingin nyelupkan tangan supaya hasil maksud musibah. Saudara kita Bu Muslim, Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah mereka. Ya, gitu. Terus bagaimana tubuh mereka sholat Bu? Mereka puasa. Khawatir. Karena Allah itu ketika perintahkan ibadah syaratnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wa'budullah, sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah mukhlis, murni. Dalam agama ini tidak dicampur dengan kesyirikan. Ayo, keyakinan sempalan. Keyakinan serabutan. Tahu serabutan enggak? Tuhan serabutan. Tahu Tuhan serabutan, Bu? Ayah batu disembah, ayah jimat, ayah batu ponari diyakini. Ya Allah, itu namanya Tuhan serabutan. Ada pohon disembah, ada air disembah. Dan di kita ini kan ada dua istilah tuh. Istilah paling santer di kita. Nauzubillah. Pertama istilah keramat. Batu keramat. Pohon makam. Cuma nggak ada perawan keramat doang. Kalau ada perawan keramat bahaya tuh Bu. Bisa didatangin tuh keramatnya. Ya, nauzubillah. Apalagi wasiat. Wasiat. Makanya ada di sana sebelah sana namanya ciwasiat. Air wasiat. Tongkat wasiat. Ya, golok wasiat. Apa wasiat? Wasiat siapa? Wasiat karuhun cina. Orang dulu ya, nenek moyang. Sehingga goloknya pun dibungkus pakai kain kapan, mandiin pakai air kembang. Istrinya nggak pernah dimandiin. Goloknya, tongkatnya dimandiin. Na'udzubillah. Itu muslim. Gimana? Ya itu tadi. Na'udzubillah. Syaitan, Masya Allah. Syaitan luar biasa. Dulu ibu baca surat Yasin. Apa kata surat Yasin? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah sudah kami perintahkan kalian, hai anak Adam, alla ta'budus syaitan, jangan nyembah setan. Innahu lakum aduun mubin. Setan itu musuh bebuyutan kalian. Terus wa ani'buduni. Kata Allah, sembahlah aku semata. Hadza siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus, yang paling lurus jalan tauhid. Tauhid eta hiji. Hanya satu. Tidak bercabang. Ya, maka hati-hati. Termasuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Awas nih, hati-hati. Ya Allah. Kita kadang tidak sadar. Tadi malam kalau nggak ada bodrek, mati aku. Kalau nggak ada suami, dari mana aku bisa makan? Kalau abang nggak kerja, gimana nanti? Ya, kalau tadi malam nggak dibawa ke dokter fulan, sudah lewat istri aku. Tadi malam kalau nggak ada satpam, habis sudah. Subhan. Terkadang kita kurang sadar. Menyandarkan urusan kita seakan-akan satpam itu yang menyelamatkan kita. Seakan-akan suami itu yang ngasih kita rezeki dan makan. Huwallazi yut'imuni wa yusqi. Dialah Allah yang kasih makan aku dan ngasih minum. Wa idza maridtu, bila aku sakit pun fa huwa yashfin. Allah yang ngasih sembuh. Sejuta spesialis kata Allah mati enggak? Mati. Betul enggak, Bu? Iya. Dipasang sejuta dokter, Masya Allah spesialis. Kata Allah sakit modar. Wa 'alallah fatawakkalu. Yes, kita boleh ngambil sebab. Ya. Mau punya uang ya bisnis. Mau punya anak ya kawin. Ada sebabnya. Mau punya anak gak kawin-kawin. Ya kan? Mau sehat ya pergilah ke klinik sana. Ya, sebab-sebab yang dibolehkan.
Tetapi ingat itu sekedar sebab. Hakikatnya siapa? Ya, dan tidak boleh kita bersalah. Hati-hati. Kadang-kadang kita pun masya Allah, gitu ya. Hati kata padahal Allah katakan wa 'alallah hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah bagi Allah tempat satu-satunya aku bersandar. Bahkan siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sudah taken kontrak, Bu, tender. Udah tinggal mulai saja. Tetap hati kemana? Ya, ketika terjadi, alhamdulillah. Ketika tidak terjadi, ya qadarullah. Allah belum berkehendak. Walaupun sudah taken kontrak. Ya, karena semuanya adalah Allah. Balikin sama Allah. Agar hidup kita tenang. Sehingga seorang muslim itu katanya senyum terus. Anda muslim, Anda mumin, Anda ahli tauhid, senyum terus. Bila dalam keadaan dia nikmat, dia bersyukur, tidak sombong. Oh, ini kan aku cerdas. Suamiku siapa dong? Prabowo misalkan. Ya, semoga Allah jaga ya. Siapa dulu dong, lihat. Lah. Kok sombong? Hah? Aku kan lulusan ITB, India apa? Aku kan lulusan ini, lulusan itu, sombong. Lah, alhamdulillah. Ketika sebaliknya ternyata berputar roda, ya, terjadi pada kita sesuatu yang tidak kita harapkan, alhamdulillah, qadarullah, alhamdulillah. Aku yakin tidak ada satupun musibah apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah yang tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Yang ketika memutarkan keadaan pun dengan kasih sayangnya. Dengan berita acara. Ingin ngangkat derajat kita. Ingin ngapus dosa kita. Selama kita ridho dan sabar. Santai, slow man. Muslim hidupnya slow man. Ya, beda dengan kafir. Ketika luas sombong. Ketika dibalik sama Allah, teriak dia. Menjerit-jerit histeris. Bahkan mungkin bisa bunuh diri itu. Minimal dia ke dukun, cari wangsit. Ya, karena hatinya bolong dari Allah, kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Yang keempat, yaitu kenapa kita memulai tauhid akidah? Karena tauhid dan akidah itu sebab utama masuk surga. Sebab utama masuk surga. Apa kata Nabi? Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga itu kuncinya apa? Ya. Subhanallah, Ibu. Allah katakan alladzina amanu. Ya, dalam surat sebentar. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 82 salah satunya. Alladzina amanu, orang yang beriman, yang kuat imannya kepada Allah, walam yalbisu, dan tidak dicampur aduk, tidak dikontaminasikan, tidak dikaredokkan. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak dicampur adukan imanahum bizulmin, keimanan mereka dengan kezoliman. Zolim yang dimaksud dalam ayat ini syirik. Karena Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zolim tertinggi, terbesar. Keimanannya tidak dicampur dengan kezoliman, maka sama dengan apa? Ulaika lahumul amnu, maka Allah jamin untuk mereka keamanan, aman, damai, sentosa. Wahum muhtadun, dan mereka di atas petunjuk hidayah Allah. Aman di dunia, aman di akhirat. Petunjuk di dunia, petunjuk di akhirat. Petunjuk di akhirat ditunjukin kemana, Bu? Ke surga. Mustaqim. Makanya tadi wa ani'buduni, sembahlah aku semata. Hada siratum, itulah jalan yang lurus. Ya, tadi itu saya bang.
Ibu-ibu, Masya Allah. Saya ingin tanya, Ibu, bahagia itu di mana, Bu? Nah, bahagia itu di sini. Sakitnya tuh, gitu. Gitu ya. Bahagia itu di sini, betul. Ya. Tapi apa yang membuat Anda bahagia? Ya Allah, kekuatan iman Anda dengan Allah. Kan saya bilang tadi, orang yang beriman itu slow man. Santai saja dia. Ya. Karena dia yakin hidupnya diatur apa mengatur? Diatur. Siapa yang mengaturnya? Allah. Maha zalim? Maha galak? Maha bakhil? Lah. Ya. Maha hakim, maha bijak, maha rahim, maha adil, maha tahu apa yang cocok untuk hambanya di saat ini, di saat itu. Ya, maka subhanallah, nikmat alhamdulillah. Makanya yang paling membuat ketenangan adalah tauhid, keimanan, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, santai saja hidup. Dan memang hidup harus siap dengan semua keadaan. Bersama Allah siap dengan semua keadaan. Sahabat, acung tangan di sini. Acung tangan ya. Jawab. Siapa di sini yang pernah mengganjal perutnya dengan batu? Diganjalnya pakai apa, Bu? Pakai alabaik. Albaik. Diganjalnya pakai fried chicken Kentucky. Itu ganjal ibu-ibu kan? Subhanallah. Ya. Saya ingin tanya lagi, siapa di antara ibu-ibu yang pernah cerita 3 bulan tidak keluar asap di dapurnya? Nggak ada. Sehari aja udah ngamuk sama suami. Aisyah bercerita 3 bulan gak keluar asap di dapurnya. Lalu ditanya sama Urwah, lalu kalian makan apa? Dengan senyum mengatakan al-aswadan. Senyum Aisyah. Kalau ibu-ibu, wow, dasar suamiku memang goblok. Betul. Aisyah bilang dengan senyum, aswadan, kami cuma makan ya air sama korma kering. Sallallahu alaihi wasallam. Harus siap dengan keadaan. Keadaan luas, alhamdulillah. Keadaan sempit, alhamdulillah. Masih bisa makan? Masih. Ganjal pakai apa? Ya minimal ganjal pakai gegetuk. Gegetuk, tahu gegetuk gak? Sampo dipepeh tuh pakai parut kalapa. Karena gagah hebat itu bukan dunia. Ya, kita kan gitu sudah kitanya saja mindsetnya sudah salah. Memandang diri kita atau orang lain gagahnya karena usahanya lagi lancar, rumahnya mewah, mepet sawah, gitu, mobilnya mewah, lagi naik daun, waduh, makanya jangan sampai tuh dipakai naik daun, Bu, jatuh cepet, naik kelapa harusnya. Iya, hati-hati. Awas ya, mindset gagah itu bukan lagi Masya Allah. Ya, siapa yang paling mulia? Versi Allah. Yang paling miskin bukan, yang paling kaya bukan, yang paling berkuasa bukan, yang paling gelis bin cantik bukan, paling ganteng tidak. Harus tahu. Allah bilang kabar inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia apapun keadaannya, yang paling takwa. Nah, jadi kita ini ya Allah jangan memandang dunia kayak orang kafir dong. Ya, gitu. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akrama. Kau lagi diluaskan sama Allah, aku lagi dimuliakan sama Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah sempitkan, Allah lagi menghinakan aku. Nah, itu mindset belekok-belekok kafir itu. Itu mindset orang bodoh itu. Dan kita pun sudah dibuat seperti itu. Apalagi tinggalnya di BSD, tinggalnya di Karawaci. Kalau di kampung sih aman-aman aja di sana. Ya, gitu. Dan kita pun malu berubah status. Dulu statusnya A, sekarang B. Malu kita. Akhirnya ya tidak. Sabar. Ya, gitu. Pahamkan juga ke suami kita, ke anak-anak kita bahwa kemuliaan itu dengan kekuatan tauhid, kekuatan takwa, dengan kekuatan ibadah. Luas alhamdulillah. Sempit alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli. Terakhir, karena tauhid sebab masuk neraka.
Sebab selamat dari api neraka. Tauhid sebab yaitu selamat dari api neraka. Ya. Ibu-ibu, kelompok manusia ada yang wajib masuk neraka, nggak mungkin masuk surga. Siapa mereka? Kafir. Bas. Ibu jangan ragu ya, seujung rambut. Siapa dia? Kristen. Siapa dia? Yahudi. Gagah-gagah emang luar biasa. Kita kalah di dunia ini. Hah? Gitu. Siapa dia? Hindu, Buddha. Saya ingin tanya, Aderai itu agamanya apa? Aderai, yang maco gitu. Aderai. Enggak, saya khawatir ibu-ibu jadi idolanya Aderai gitu loh. Dia Hindu, Bu, Hindu. Dia Hindu. Hah? Khawatir ibu-ibu ya ngelihat maco gitu suaminya, "Bang, kayak Aderai dong, Bang." gitu. Ya kan? Apa namanya, binaragawan ya? Ayo, Mosok kan terkenal tuh. Ya kan? Hindu dia. Ya Allah. Jangan di dalam kubur, jangan di akhirat. Di dunia juga udah dikremasi itu. Di dunia dibakar dia kalau mati itu. Hadahullah, semoga Allah kasih hidayah. Ya. Naam. Apapun agama, Shinto, Konghucu, apapun, wallahi jahannam abadan abadan. Yang tidak yakin sekarang keluar, dia di neraka juga bersama-sama mereka. Karena akidah kita, man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrin fahuwa kafir. Begitu kata para ulama. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka, maka dia kafir. Jangan tidak mengkafir, ragu. Ini Yahudi masih ke surga enggak? Kayaknya ke surga deh. Kayak tadi itu yang namanya Gufronaka tadi itu. Ya, Mama Gufronaka tadi itu. Yang tidak keluar kucing tai dari mulutnya itu. Iya, dia dalam satu perkataannya semua agama masuk surga. Ya Allah, gobloknya. Serius, ya Allah. Ini kenapa juga MUI lama banget nih. Sudah ya ditangani cuma lama. Ya Allah, rusak agamanya. Dia kafir. Kalau dia paham dia kafir. Maksudnya akidahnya kufur. Oke, maka kita wajib yakin semua yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak meyakini Muhammad sebagai utusan Allah kafir. Oke, itu tidak ada sedikit pun celah untuk masuk surga. Oke, yang kedua, ada kelompok yang dijamin pasti masuk surga. Pasti, Bu. Siapa mereka? Muslim. Ini yang ada di depan saya, insya Allah yakin masuk surga. Yakin, wallahi masuk surga. Karena kata Allah, ya, melalui lisan nabinya, la yadkhulul jannah, tidak akan ada yang bisa masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Ya, jiwa yang muslim. Gitu. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Gitu kan. Alhamdulillah. Harus yakin. Ragu tidak boleh. Pasti. Hanya saja ada yang pastinya langsung. Nah, itu yang masalah. Nah, nggak tahu yang di sini langsung pemampir dulu nih ya. Nah, gitu. Masya Allah, pede banget. Ya, ada yang pastinya langsung, bahkan tidak diazab tanpa dihisab. Jadi yang langsung itu ada dua, Bu. Ada yang tanpa dihisab, ada yang dihisab dulu. Tapi hisab yang mudah, curu ngaku dosa doang. Lalu meski itu diampuni sama Allah. Ya, gitu. Semoga ya seminimal kalaupun nggak masuk surga tanpa hisab, minimal dihisabnya mudah kita. Tapi tidak mencium naudzubil baunya neraka. Allahumma amin. Mintalah sama Allah ya. Taib. Siapa mereka, Bu? Masya Allah, mereka adalah yang kata para ulama man haqqaqat tauhid. Siapa yang memurnikan tauhid, dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab.
Begitu kan. Siapa yang memurnikan tauhid pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Memurnikan tauhid. Susah memang, Bu. Apa Ustaz maksud memurnikan tauhid? 1, zero syirik. No syirik. Yang kedua, zero bid'ah. No bid'ah. Tidak ada bid'ah dalam agama dia. Lurus di atas sunnah. Karena bid'ah itu neraka. Yang terakhir, zero maksiat. No maksiat. Kalaupun dia maksiat, dia segera bertobat kepada Allah. Ya? Nah ini, Bu. Masya Allah. Karena tadi itu saya bilang kan, semua kebaikan intinya tauhid. Semua keburukan tadi, sampai seseorang tidak pakai jilbab, intinya kurang tauhid. Ya, kurang iman, kurang cinta, kurang takut, kurang mengagungkan Allah. Kurang sami'na wa ata'na dengan perintah dan larangan Allah. Oke, kurang tauhid. Makanya memurnikan tauhid itu Masya Allah lurus akidah tauhidnya, lurus ibadahnya, dan lurus juga ketaatan zero maksiat. Coba siapa yang di sini yang tidak lagi maksiat? Nah, susah nih. Makanya memurnikan tauhid tidak mudah. Masih ada bid'ah-bid'ah nggak dalam agama tiat? Betapa banyak sekali ini pengampu bid'ah yang ngajak ke dalam bid'ah. Ya Allah, Ibu. Ya, ngap kita dengarnya. Subhanallah, punten. Boleh saya ngomong sesuatu? Kesinggung nggak? Tapi tolong jangan dipiralkan dulu. Matikan dulu. Iya. Iya. Janji